Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah gereja palsu berkolaborasi dengan antikristus. Kita baca Wahyu 17 ayat yang ke-1 dan selanjutnya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Ayat 3, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Kita loncat ayat yang ke-5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Di dalam kitab Wahyu disebutkan ada 2 kota besar. Yang pertama ada Babel besar yang disebut di sini sebagai ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Yang kedua adalah Yerusalem yang baru, kota yang turun dari surga yang disebut sebagai mempelai anak domba. Itulah kota idaman kita. Kita harus menjadi mempelai anak domba. Haleluya, mempelai Kristus, puji nama Tuhan. Dikatakan dalam Wahyu 17 ini bahwa pelacur besar itulah Babel, gereja palsu, berkolaborasi dengan antikristus. Dikatakan tadi, haleluya, ayat yang ketiga, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu. Haleluya. Binatang dalam bahasa Yunaninya terion, artinya binatang buas. Ya, jadi binatang buas itulah antikristus. Antikristus ini bisa seolah-olah menjadi binatang yang jinak, ya, menampilkan diri sebagai binatang yang jinak, padahal aslinya dia adalah binatang yang buas. Sehingga Babel itu, perempuan pelacur itu, gereja palsu, bisa menunggangi binatang buas itu, berkolaborasi. Tentu dengan rayuan-rayuannya lebih dulu, tentu dengan pujian-pujiannya, rayuannya, penyanjungannya kepada si antikristus ini. Sehingga antikristus ini bersedia ditunggangi, karena antikristus ini juga membutuhkan pendukung ketika dia mulai muncul. Hati-hati, sebab pada akhirnya binatang buas ini juga akan membinasakan gereja palsu. Kita membaca Wahyu 17 ayat yang ke-15 dan 16. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ya, jadi sifat antikristus itu tetap merupakan binatang buas, walaupun seringkali penampilannya sebagaikan binatang yang jinak. Hati-hati, gereja palsu juga akan dihancurkan, dibinasakan oleh antikristus, walaupun gereja palsu Babel besar itu pada awalnya berkolaborasi dengan antikris, menganiaya gereja yang benar. Gereja yang benar pasti dianiaya oleh gereja palsu.
Ayat yang ke-6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ada gereja palsu, tentu ada nabi palsu, rasul palsu, penginjil palsu, gembala palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu. Hati-hati, kita harus waspada, jangan sampai kita berkolaborasi dengan antikristus. Jangan sampai kita melacurkan diri dengan dunia ini. Kita harus mengutamakan Kristus, kita harus mengasihi Kristus lebih dari segala-galanya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman pada pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami memiliki satu sikap yang tegas, sikap yang nyata, pemisahan diri, karena kami ini adalah kehidupan orang-orang kudus yang dipisahkan dari dunia ini. Jangan sampai kami melacurkan diri dengan dunia, apalagi berkolaborasi dengan antikris. Terima kasih Tuhan, tolong kami sekalian sebagai menjadi hamba-hamba Allah yang benar, yang suci kudus, lalu yang mengemban misi daripada Allah saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha.